Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ananda sekalian, cuaca kali ini sangat cerah dan semoga menuai berkah. Bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 10 pada semester kedua. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan masuk materi bab 6 pada semester kedua ini, yaitu transaksi jual beli. Tapi jangan lupa ya, like and subscribe video ini. Coba Ananda amati kedua gambar berikut. Jelas sekali ya Ananda sekalian. Tampak jelas bahwa gambar tersebut adalah menggambarkan sebuah kegiatan jual beli. Nah, kalau kita bicara soal jual beli, pastinya Ananda sudah tidak asing lagi. Transaksi jual beli ini kan merupakan transaksi yang lebih sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu tentu saja sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tentunya tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan dari orang lain, entah itu bantuan yang bersifat muawadah atau komersial seperti jual beli tadi. Dan ada juga bentuk lain atau majanan atau non-komersial. Nah, dalam ilmu fikih, Ananda sekalian, menjual dikenal dengan istilah bai, sedangkan membeli dikenal istilah syiro. Maka Ananda sekalian, penjual adalah bai dan pembeli adalah mushtari. Setelah transaksi jual beli, bai dan mushtari atau penjual dan pembeli itu diberikan kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan akad, tentu saja dengan beberapa persyaratan. Nah, hal ini dikenal dengan istilah khiyar nanti. Tapi bab kali ini kita akan fokus membahas tentang bai. Bai secara bahasa berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah Ananda sekalian, bai adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta atau materi yang pastinya mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sebelum kita berlanjut membahas materi ini, satu hal yang paling utama yang harus Ananda ketahui adalah dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan kepada praktek jual beli ada 3 macam. Yang pertama adalah bai musyahadah. Bai musyahadah ini adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Jadi, jual beli suatu barang yang dilihat secara langsung baik oleh penjual maupun pembeli. Nah, bagaimana dengan batasan musyahadahnya? Itu sifatnya relatif Ananda sekalian, tentu saja sesuai dengan karakter komoditinya atau barang yang akan dibeli. Misalnya begini, kalau kita mau beli satu barang, walaupun hanya melihat kemasannya saja, sudah merasa yakin bahwa kualitas barang ini dari kemasannya itu sudah cukup, maka ini sudah cukup untuk diadakan praktek atau transaksi jual beli. Atau yang lebih spesifik lagi, misalnya kita mau beli beras 1 karung. Nah, tidak dilihat secara keseluruhan, hanya melihat sebagian beras saja, ini sudah bisa mewakili bahwa secara keseluruhan 1 karung beras ini kualitasnya baik. Maka itu sudah. Transaksi yang kedua, Ananda sekalian, adalah bai mausuf fi zimmah. Adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya melalui atau metode atau batasannya melalui spesifikasi kriteria atau ukuran. Contoh yang mudah ya, contoh yang mudah nih. Sekarang kan marak dengan yang namanya GoFi atau Gojek. Nah, kita mau beli pakaian, misalnya lihat gambar, lihat ukuran, lihat warna, kemudian pesen, udah deh cukup. Atau kita juga mau pesen makanan, misalnya chicken wings atau burger, yang pastinya kriterianya sesuai dengan sesuai dengan yang dipengenin itu kan sudah cukup. Begitu ya, simpel kan? Dan yang ketiga Ananda sekalian, transaksi jual beli ini adalah bai goib.
Bai goib ini adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Jadi jual beli ini tidak disaksikan langsung oleh penjual atau pembeli atau hanya salah satu antara penjual dan pembeli. Nah, menurut sebagian madhab seperti madhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah karena katanya termasuk bai al-ghoror atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut madhab yang lain, madhab selain Imam Syafi'i, bai goib ini adalah sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditinya, misalnya menyebutkan sifatnya, jenisnya, dan macamnya. Dan tentu saja mungkin ini akan menjadi sah jika kedua pelaku ini antara penjual dan pembeli sama-sama ridho ya. Nah, jadi Ananda sekalian, ketiga jenis transaksi jual beli ini jelas memudahkan kita untuk bisa memilih mana sih yang lebih pas atau yang lebih nyaman untuk kita lakukan, sehingga konon nanti ketika kita membeli apapun maka tidak akan terjadi masalah. Dari uraian tersebut, Ananda sekalian, jelas sekali ya bahwa rukun jual beli yang pastinya Ananda ketahui ada penjual, ada pembeli, ada barang atau harta, kemudian ada uang sebagai alat penukar, kemudian yang paling penting lagi ada ijab, ada qabul. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan kepada hukum jual beli, yaitu ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib. Contohnya, menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan. Itu hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini adalah menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi dengan niat yang baik. Kemudian yang ketiga ada makruh, seperti menjual setelah adzan pertama sholat Jumat, atau menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Kemudian yang keempat ada mubah, seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi dengan niat yang baik. Kemudian yang kelima bisa menjadi haram, seperti menjual setelah adzan kedua sholat Jumat, atau menjual pedang kepada pembunuh, atau menjual anggur kepada orang yang diyakini itu akan menjadikannya menjadi khamar sehingga mabuk. Berkenaan dengan larangan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung, jumhur ulama sepakat bahwa larangan itu jelas hukumnya haram Ananda sekalian. Nah, bagaimana barang yang tidak najis seperti air susu ibu? Ananda sekalian, berkenaan dengan jual beli air susu ibu diperas, Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkannya dengan argumen air susu ibu boleh diminum seperti air hewan. Namun, Imam Abu Hanifah melarang berjual beli air susu ibu sebab air susu ibu itu merupakan bagian dari daging manusia dan daging manusia tentu saja haram dimakan. Dan satu lagi Ananda sekalian, dilarang memperjualbelikan barang karena menipu atau curang atau karena merugikan orang lain. Misalnya, membeli barang untuk ditimbun dan menjualnya kembali setelah barang itu melonjak naik. Padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Atau Ananda sekalian, jual beli induk binatang tanpa menjual anaknya atau sebaliknya. Maka dari itu, Ananda sekalian, syariat Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Nah, apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli ini bisa dipatuhi dengan baik oleh pembeli maupun juga oleh penjual, maka akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Di antaranya, masing-masing pihak akan merasa puas. Kemudian penjual dan pembeli akan berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar, itu akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara yang batil atau tidak benar. Dan yang tidak kalah penting lagi, manfaat jual beli tentu saja untuk menafkahi keluarga. Demikian Ananda sekalian pembelajaran kita kali ini, dan jangan lupa tugas yang sudah Ibu share via email segera Ananda kerjakan. Dan sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.